Ya, aku bersyukur sih mengenal Naura di saat dia sudah mulai dewasa. Kalau kenalnya pas zaman dulu kayaknya males gue. Aku buat pertama kalinya akhirnya nge-follow Naura. Tapi kagak di follow back nih. Sampai akhirnya dia ngelihat itu beberapa bulan sebelum My Not Girl ya, sebelum aku dapet tawaran My Not Girl, dia tuh gini, "Oh alah ya ampun kak, maaf baru baca DM-nya itu nge-mention apa ya?" Naura Cila. Oi. Jadi gimana? Mana nih buktinya kalau follow mantan? Coba buka following lu sekarang. Enggak. Sehat semua? Alhamdulillah. Kakak luar sehat? biasa. Sehat dong, sehat banget ini. Oh, Pilek. Aku bohong sih, padahal aku lagi flu juga, Lagi flu. lagi flu. sama aku Naura lagi juga, batuk-batuk lagi. Lagi batuk-batuk. Sama. So Iya. sehat banget kita. Padahal kayak Jadi gitu. sehat atau enggak nih kita sekarang? kurang. Kurang. Insya Allah cepet sembuh. Fisik kurang sehat. Hati? Hati. Kita Kita tanya balik tanya ya. gimana? Hati. Baik-baik aja aku. Baik-baik aja. Kita juga baik-baik aja sih. Kok ikutin gue semua? Iya. mental. Lagi aman-aman aja sih Insya Allah sebenarnya, baja insya Allah. terus. Oke. Lagi agak kena mental sih karena lagi nge-wortel live-nya. Pikiran lagi di My Not Girl banget Oke, lagi. Iya, aku pikiran oke banget sih. Oke banget ya. Jadi semua oke-oke aja ya. Alhamdulillah oke aja. Sekarang lagi sibuk apa? Berarti My Not Girl aja ya. Iya. Yang kedua. Kita lagi promo dan ini kita day 2 tour promo My Not Girl. Yes. Sampai kapan? Promo. Sampai lama. Sampai- Kayak ngapain? 2 tahun ya, sampai My Not Girl-nya 10 gitu ya? Iya, Wih, sampai punya amin. anak dong Sampai orangnya. punya anak. Iya. Oh, udah siap punya anak juga berarti? Belum ya? dong. Oh, belum. Kan ada 10 tahun lagi. Oh, 10 tahun lagi. Jadi kalian deket tuh awal dari series ini? Iya. Series yang pertama? Iya, My Not Sebelumnya Girl nggak 1. kenal? Tahu-tahu doang ya. Mau diceritain dikit gak sih? Boleh? Sebenarnya awal pertama kali itu aku kan temenan dulu sama Devano, terus dia tuh ngundang aku ke premiere film dia Doremi and You. Nah itu ternyata pemeran utamanya Naura. Iya. Di Kokas gue inget banget ya kan. Terus dia bilang, "Cila bisa datang nggak?" Pas banget aku lagi keluar kota, nggak bisa datang. Nah kalau aku datang mungkin aku udah bisa ketemu Naura dan kenal dari situ. Stop. Kita iklan bareng. Ingat gak? Iya, tapi oh iya benar itu dulu. Jadi kita tuh dulu iya. tahun 2018. Aku tuh syuting iklan. Nah, iklan minuman. Di satu hari itu ada 2 iklan yang di syuting untuk brand yang sama. Aku syuting Lu BA? pagi, ya aku BA-nya. Aku dari pagi sampai sore ke malamnya tuh Cila. Nah, Gue main bass kebetulan dancer aku tuh bakal jadi salah satu tim bandnya Cila gitu. Terus pas aku udah kelar ganti baju mau pamitan sama dancer aku, ada dia, tapi dia diem doang. Dia udah siap syuting gitu loh. Enggak, udah di atas panggung, Nek. Dan Enggak di bawah panggung, Masa kita sih? sama-sama di bawah panggung. Enggak, tapi waktu itu segan sebenarnya, nggak bisa dipungkiri karena Naura pada saat itu kan seorang Naura Ayu yang artis cilik yang gimana gitu, jadi nggak enak juga mau apa, dan banyak timnya dia juga, ada Tante Nola juga waktu itu kan di sana dan belum kenal. Cuman ya aku bersyukur sih mengenal Naura di saat dia sudah mulai dewasa. Kalau kenalnya pas zaman dulu kayaknya males gue. Kenapa? Kita kan umurnya bedanya agak jauh ya kak. Berapa sih? 3 tahun. Ya elah. Lebih tua Enggak, siapa? lebih tua aku. Tapi kalau gue kenal lo umur 7, gue umur 10 tuh awkward banget now. Kayak Itu gue gak 7 tahun, Cil. Nggak, kalau misalnya kita kenalnya pas lo masih Oh. kecil agak Iya. nyenyenyi nggak sih? 7 tahunnya di tahun berapa? 2012. Makanya itu kita ketemu tuh tahun 2018 kok. Ya udah agak gede, lo udah SMP ya? Gue 13 tahun. Enggak, Gua gue lebih 16. kecil. Oh ya gue 16 atau 15-an lah. Iya. Ada papan tulis mau itu nggak? Nggak usah, Tinder. Kasih. Gitu, Oke, terus oke. yaudah akhirnya dipertemukan di My Not Girl. Sebelum itu pas pandemi kita pernah ada acara nyanyi juga online dari rumah gitu. Aku buat pertama kalinya akhirnya nge-follow Naura. Tapi kagak di follow back nih. Sampai akhirnya dia ngelihat itu beberapa bulan sebelum My Not Girl ya, sebelum aku dapet tawaran My Not Girl, dia tuh gini, "Oh alah ya ampun kak, maaf baru baca DM-nya itu nge-mention apa ya?" Lu lupa ngomong kayak gitu. Aku tuh nggak sadar sama notifikasi. Terus akhirnya dia follow back. Admin yang Oh iya. Enggak Om dong. Brahma yang main ini kayaknya. Enggak dong. Iya gitu ya udah, akhirnya dapet tawaran My Not Girl dan gimana dong? Awalnya bukan gue ya. Awalnya bukan dia, tapi ujung-ujungnya dia. jadi Terus dekat. Atas Dekat. persetujuan Naura juga. Iya. Oh, jadi semua pemain tuh persetujuan kamu? Beberapa doang. Beberapa doang. Kalau Suki ini kan ceritanya sahabatan, jadi Beberapa dia doang. dia juga ditanya kayak Naura maunya siapa gitu, ada rekomendasi yang bagus nggak? Terus Naura kayak nggak ada ide gitu, tiba-tiba kalau Ashira nggak apa-apa nggak sih, kayak nggak apa-apa kayaknya asik tuh. Ternyata Berarti kalau Renan juga persetujuan Naura juga? Rehan kan? Devano kan? Rehan kan? Devano. Pokoknya tuh waktu itu tuh kayak emang awal kan My Not Girl kan series baru. Jadi tuh cast-castnya tuh kayak dibongkar pasang gitu loh. Sampai akhirnya pada saat itu
Devano, ya udah emang rezeki Devano juga gitu. Walaupun dari beberapa kandidat yang kebetulan terpilih Devano. Oh, oke. Rayhan. Boleh nggak sih diceritain sedikit nih series tentang apa sih? Mungkin yang belum nonton yang pertama, boleh nggak langsung nonton yang kedua? Kan biasa tuh banyak pertanyaan kayak gitu, nyambung nggak sih kayak gitu? Sebenarnya tuh yang kedua, kalau nonton dari season 1 akan lebih enak karena biar tahu asal usulnya kenapa ini Rhea balik dari mana gitu-gitu. Ceritanya nyambung atau enggak, ini kayak cerita baru sih, kayak new chapter, tapi somehow emang masih tetap bersangkutan. Jadi emang season 1 itu adalah ada kembar Farah dan Rhea yang dari kecil hidupnya tuh terpisah, satu di Jakarta, satu di Surabaya, ikut mama papa, pisah mama papanya. Terus Rhea itu adalah seorang pembuli di Surabaya dan Farah itu adalah korban bully di Jakarta. One time mungkin karena semua masalah yang dia rasain, akhirnya dia bunuh diri. Nah, Farah sama Rhea itu udah lama gak ketemu, terakhir ketemu pas masih kecil, dan Rhea tuh pengen banget ke Jakarta tapi belum sempet, sampai akhirnya Rhea tuh disuruh ke Jakarta sama papanya. Pas dia on the way Jakarta, dia udah bilang ke Farah nih, aku on the way Jakarta. Tiba-tiba ternyata dia sampai ya tuh di rumah duka. Sedih banget lagi. Dan itu dia ngeliat saudara kembarnya yang udah bunuh diri. Akhirnya dia pengen tahu nih apa nih penyebabnya. Akhirnya dia menyamar jadi kembarannya di sekolah kembarannya, lalu bertemu Suki dan teman-teman yang lain. Adaptasinya lumayan lama karena itu kan kayak lingkungan baru buat dia. Tapi ternyata satu season plotnya adalah si kembarannya itu, si Farah itu sebenarnya bunuh diri, seingat aku, karena biar si Rhea itu, karena dia tahu Rhea pasti bakal ke Jakarta untuk nyamar jadi dia, biar dia ngerasain sebenarnya dia tuh kayak dendam sama Rhea dengan kehidupannya. Dia kayak biarin lo rasain nih jadi korban bully, lo kan tukang bully kayak gitu. Akhirnya all good at the end of the first season. Season 2 barulah cerita baru ya. Rhea balik ke sekolah terus gitu deh. Iya. Dan sebenarnya kalau nanya boleh atau enggak nonton season 1 boleh aja, tapi kalian nggak akan ngerti sih perkembangan karakter kita yang dari season 1, terus karakter baru itu faedahnya apa tuh kayaknya nggak akan terlalu dipahami ya. Karena season 1 itu kan memang benar-benar bercerita tentang Rhea dan sisi detektifnya dia dalam mencari siapa nih yang bikin si Farah ini bunuh diri, walaupun ternyata semua itu menjadi penyebabnya. Cuman di season 2 ini Rhea menjadi detektif lagi untuk kedua kalinya. Dan kalau misalnya kalian gak ngerti karakter Rhea kayak gimana, kalian takutnya bakalan bingung. Oke, jadi mendingan nonton yang pertama juga lah ya, biar enak kan, biar enak. Oke, ada beban nggak sih, kan yang pertama nih berhasil sukses ditonton sama jutaan orang. Ada beban nggak ketika ada lagi nih season 2, beban nggak sih? Beban nggak beban sih, maksudnya new challenge ya. Terpressure secara nggak sadar pasti iya. Kalau bilang enggak itu bohong karena banget. sebenarnya orang-orang tuh put expectations on us. Itu yang bikin agak beban. Iya, kita sebagai karakter sama seriesnya juga. Iya, netizen. Fans My Nerd Girl. Iya. Ekspektasinya tinggi banget ke kita. Dan alhamdulillah so far mengenai seriesnya komen-komentarnya bagus sih. Rata-rata bagus. Insya Allah bagus ke depannya juga. Tapi emang gimana ya, kita juga usaha yang sangat maksimal untuk membuat hasil yang terbaik untuk teman-teman. Karena alhamdulillah kita juga pemegang rekor ya di video. Jadi My Nerd Girl itu waktu itu yang hari pertama tayang di season 1 itu udah dapat 1 juta penonton. Itu rekor kan ya? Rekor. Terus sampai saat ini juga kalau nggak salah masih megang terbanyak, penonton terbanyak. Dan sekarang kita alhamdulillah lagi trending lagi nomor 1 di video. Ini hasil kerja keras kita semua lah, dan teman-teman yang nonton. Betul. FYI sebenarnya My Nerd Girl season 1 itu ya, kita bikinnya niat nggak niat Kak, jujur. Maksudnya in a way kita nggak niatin kita bakal viral, enggak ya Nau ya. Enggak. Kita aja waktu itu kayak syutingnya main-main kayak senang-senang, kita bukan main-main kayak nggak profesional ya. Banget. Cuman emang yang ya udah aja kita, kalau misalnya kan ada nih series yang dibentuk pemainnya yang udah bagus banget, di coachingnya sampai kayak apa. Kalau kita pada saat itu malah coaching kita anggap bonding aja ya, kayak main-main, bener-bener ngasal deh. Kayak bahkan kalau kalian nonton season 1, makanya kenapa ada beberapa plot hole, ada beberapa yang nggak sengaja orang jadiin konspirasi, itu sebenarnya karena kengasalan kita dan kita nggak mikir netizen bakalan konspirasi sampai segitunya. Masa ada yang sampai bilang gadis itu katanya hantu, dia dihamilin Pak Cakra, dia sebenarnya udah nikah, dia titisan apa gitu, kayak itu nggak sejauh itu men. Out of context banget. Makanya di season 2 kita jadi bikin lebih
jelas aimnya lagi. Semua plot twist, semua even elemen-elemen kotak apapun Bu Nisa maunya bikinnya yang emang bener-bener ada korelasinya biar netizen nggak out of context lagi. Iya. Gue ngerti lagi kalau ngasal gimana. Oke. Ngerti kan maksudnya kan? ada kuku dikit, wah ini jangan-jangan tanda-tanda nih Raya bentar lagi mau jatuh nih. Apa sih gitu. Iya makanya. Oke, ini kan kalian tahun 2000-an ya lahirnya. Iya. Naura 2005. Kamu 2002. 2002. Oke. Sekarang tekunin Seumuran kayak itulah 2000 kan? Seumuran. 2001 ya? 2000 lah. 2000 lah ya. Kalau 2001 kayak kemudahan 2000 aja deh. Nah, kalau misalkan Naura dulu kan juga dari penyanyi cilik, kamu kan juga dulu udah main di Cinta Fitri. Aduh, ini kan dari kecil-kecil semua. Kamu ini gak sih seneng gak sih berbayang-bayang Cinta Fitri itu? Nggak apa-apa sih. Oh, nggak apa-apa. Karena kan ikonik banget tuh Miska. Oke. Tampar Oma. Tampar Miska Oma. Itu kan ikonik banget. Itu lo. Emak gue. Kalau gue yang mama minta susu itu gue. Kamu tahu nggak nih sama Cinta Fitri? Tahu. Aku nggak nonton, tapi tahu. Kemarin baru aja nonton di rumah Naura di layar besar. Aku baru nonton. Oh, Cinta Fitri tuh begitu. Oh. Itu waktu kamu baru 2 tahun Cinta Fitri itu. Tahun apa sih, Cil? Gue waktu itu pertama Cinta Fitri 4,5 tahun, 5 tahun. Berarti ya lu masih Itu 2 tahun. Bener-bener. Mungkin nyokapnya dia yang tahu kali ya. Kalau dianya mah belum tahu. Belum tahu. Kita lanjut Naura Belum gimana tahu, tadi? lanjut. Kamu kan juga baru rilis single juga kan? Iya. Kamu juga baru rilis single kan? Alhamdulillah. Ini semua nyanyi, artis semua dibabat. Insya Insya Allah. Allah. Sebenarnya tuh emang karena aku dari kecil kan base-nya itu main musikal dulu kan sebelum jadi penyanyi. Dan udah suka acting, nari sambil nyanyi dari dulu. Begitu jadi penyanyi emang pengennya tuh merajalela ke segalanya. Wow. Jadi pengen nyoba segalanya. Terus aku juga anaknya tuh senang banget explore. Aku suka art banget, musical gitu. Dari kecil tuh tontonan aku. Makanya aku tuh pengetahuan aku tentang lagu-lagu zaman sekarang tuh minim banget. Apalagi Indonesia ya. Makanya kemarin kalah main Iya, games. kemarin aku main game sama dia kayak tebak lagu ini. Aku minim banget pengetahuannya, bukan karena gimana-gimana, karena aku dari kecil itu dengarnya tuh kayak lagu-lagu musikal, lagu-lagu Broadway, Atau lagu jazz dia lagu-lagu suka. klasik. Iya, jadi salahnya orang awalnya aja aku nggak dengerin Justin Bieber. Percaya nggak, aku baru dengerin Justin Bieber tahun 2020. Aneh kan? Aku emang gak suka musik tapi aku gak gitu juga sih. Sementara kalau aku anehnya Belieber pas banget dulu dari SD. Saya dari segi baju aja udah kelihatan kan. Yang ini anak tongkrongan, ini Belieber jamet gak? anak komplek. Dulu jamet, kalau lempar polem. Kalau versi Indonesianya Aldi Maldini pakai kacamata bolong. Bisa ditojos. Bercanda Aldi ya, kan temen juga, santai aja. Iya, lanjut. Iya, jadi emang dari kecil tuh begitu sekarang gede tetap pengen Tapi ini series pertama lo kan? Ini series pertama, tapi sebelumnya udah pernah main film Doremi kan? Doremi sama Naura dan Geng Juara. Oh iya benar. Terus sebelumnya lagi dubbing film kayak animation gitu berapa kali. Terus baru Naura dan Geng Juara. Habis Naura dan Geng Juara, Doremi and You, terus baru series Minor Girl ini. Ini kalau dia lagi cerita lu selalu itu ya. Dia kan pelan terus lu tusuk lagi Iya gitu. kayak ayo spill, buka, ya arahnya ke sini, iya itu yang dibuka, gitu. Kan saling menuntun. Emang ya. gitu. Kalau aku tuh lebih ya gitu-gitu. Kalau dia tuh kayak enggak gitu. Itulah makanya kita bersahabat. Oke, nah ini kan dulu kan dari penyanyi cilik atau dari artis cilik kan. Waktu itu aku udah sempet tanya Naura juga waktu dia kesini juga gimana transisinya menjadi biar image-nya berubah menjadi dewasa atau mungkin remaja lah ya. Rebranding. Nah jadi sekarang pertanyaannya ke kamu aja. Sebenarnya kalau buat Naura mungkin akan jadi lebih susah karena Naura tuh kan tidak ada jeda ya. Aku ingat banget dulu pas awal-awal ngeliat Naura di Explore itu dia pas banget ganti IG dari akun Naura jadi Naura Ayu. Dan itu bener-bener gak ada sekatnya. Jadi mungkin buat Naura itu agak lebih susah, apalagi fans-fans dia juga hardcore banget yang tahu kalau Naura itu memang penyanyi cilik. Nah kalau aku kan ya mungkin fans Cinta Fitri atau dulu yang tahu aku nyanyi Bung Polisi segala macam. Cuman mereka kan gak necessarily ngefans sama aku. Dan pada saat itu menuju masa remaja aku sempat vakum kak. Jadi di Kemana vakum? Cleanernya ada? nah ngomong kan. Jadi dari SD ke SMP itu sebenarnya waktu yang sulit banget buat aku. Karena waktu itu aku pengen break ujian nasional dulu, tapi malah jadi beneran break yang jadi gak ada yang nawarin lagi gitu. Dan pada saat itu aku mulai pengen fokus di nyanyi gara-gara aku ngefans sama Taylor Swift dan Five Sauce. Terus aku kayak ikut-ikutan komunitas mereka, aku cover. Nah tiba-tiba kepikiran lah,
ide buat ganti nama itu pas SMP. Tapi emang suka nyanyi dari kecil? Suka nyanyi, jadi dari kecil tuh pernah punya single anak-anak. Tuh kemarin orang nonton punya single anak-anak. Terus aku juga sempat lumayan serius lah di bidang nyanyi itu. Cuman kan penyanyi anak-anak dengan penyanyi remaja kan beda, dan mungkin Aura juga tahu ya betapa sulitnya gitu membangun dua image yang berbeda. Jadi penyanyi anak-anak yang cenderung penyanyi anak-anak tuh main-main lah gitu, playful, sementara penyanyi dewasa harus berteknik, harus berkonsep, punya hal yang beda daripada penyanyi yang lain. Nah ya udah, akhirnya aku ganti nama. Tadinya kan Cila Irawan, nama stage name pas kecil. Pas udah gede jadi nama asli, yaitu Asyira Zamita. Sebenarnya dari situ aja udah gampang kok, ganti nama Asyira Zamita, ganti penampilan, nggak berponi lagi, udah langsung jadi orang dewasa. Berponi lagi sekarang? Iya sih, makanya bilang mirip Nadine lagi. Dulu kan nama aku Nadine Iya. Fitri. Cuman ya jadinya beberapa orang banyak yang nggak bisa ngebedain sih. Kayak Asyira Zamita sama Cila Irawan itu maksudnya kembar yang terpisah apa gimana. Jadi kayak mereka sempat ngira Asyira itu adalah orang yang berbeda dengan si Cila, padahal sama gitu. Tapi sekarang menikmati menjadi dewasa dong? Enggak, nikmatin lah. Kok jawabnya lama sekali? Nikmatin kok, alhamdulillah. Okay. Menjadi Asyira Zamita ini menyenangkan karena aku bisa lebih membentuk image aku di nyanyi sebenarnya. Jadi acting kan masih baru-baru, sama kayak Naura. Ini series My Not Girl itu series yang benar-benar series di video yang berpanjang, itu pertama kali sama My Not Girl juga. Sebelumnya series yang pendek-pendek kayak di YouTube yang sama Umay waktu itu, Anggap Payawan itu kan di YouTube. Tapi tuh lucunya tuh My Not Girl tuh pemeran-pemerannya tuh yang first times ya. Selain banyak yang first times, pemeran utamanya tuh kayak aku, Devano, Cila, itu kita basicnya tuh penyanyi. Bener. Tiga-tiganya penyanyi yang dan sebenarnya nggak dunia nge-brandingin acting sebenarnya. Iya. Karena ada tawaran aja kan? Karena ada tawaran aja. Dan ada kesempatan. Betul. Tapi emang seneng sih. Tapi akhirnya enjoy sih. Kayak aku dari kecil emang suka acting juga, jadi udah masuk dari dulu deh kayaknya. Jadi kalau ada pertanyaan milih milih nyanyi atau acting? Nyanyi sih tetap. Kalau Naura bisa jawab, aku nggak bisa lagi. Oh, kamu nggak bisa? Kamu pilih nyanyi, acting, atau jamet? Pale. Naura, waktu itu kan aku udah sempet tanya tuh, kamu lagi proses untuk merebranding menjadi remaja. Gimana sekarang? Udah setahun lalu ya kita ketemu. Udah berhasil atau belum nih menurut kamu? Alhamdulillah setelah interview kita 2 tahun lalu, insya Allah berhasil sih, insya Allah. Tapi Kak Gerita ngeliatnya gimana? Ada perubahan nggak di Naura? Ada sih, kan udah beda jauh. Udah beda ya? Sekarang lebih dewasa kan? Lebih dewasa dong. Insya Allah. Keren karena keren, makasih loh. Karena aku sekarang ngerasa orang-orang lebih bisa terima aku apa adanya sih. Aku yang bertumbuh dewasa, apalagi aku sekarang udah bulet, umur aku 18 tahun tuh rasanya tuh lebih, orang-orang begitu ulang tahun 18 tahun, orang-orang lebih kayak accept aku. Aku nggak ngerti. Accept Naura tuh udah gede kan, agak move on ya. Iya, dulu kan masih banyak banget yang denial gitu-gitu kan. Foto KTP cakep, mirip Jana Ortega. Enggak, apaan sih? Enggak tahu deh. Enggak tahu deh cakep atau enggak mau. Oh, kirain nggak tahu KTP-nya di mana. Tahu ada. Iya, jadi pas begitu aku umur 18 tahun ini ulang tahun, aku ngerasa banyak banget perubahan di aku. Kayak aku pribadi lebih bisa menerima diri aku, dan aku bisa lebih vokal terhadap diri aku sendiri. Karena mungkin dulu pas awal-awal terlalu banyak orang yang bukan kritik sih, tapi lebih ke kok lo tuh kok gini sih, lo kan belum ini, lo tuh sudah dewasa gini. Sementara kadang-kadang kayak dandanan aku atau apa itu cerminan diri aku aja. Maksudnya kalau aku ngerasa percaya diri dengan gaya kayak gini, ya udah itu salah satu cara aku untuk nge-boost confidence aku. Begitu aku umur 18 tahun, aku ngerasa lebih bisa, ya udah ini gue suka nggak suka, ini gue, ini kan nggak merugikan siapapun. Lebih kayak gitu sih. Itu transisi untuk personal, tapi secara karir pun itu ada impactnya. Kayak aku begitu ngeluarin lagu selalu pengen sesuatu yang relate dengan umuran aku, dan ternyata aku masih punya banyak fans yang masih kecil, masih baby, dan sering banget ketemu di mall kayak ibunya bilang, itu kakak Naura loh dek. Terus anak kecil tuh kayak bingung gitu, kayak hah? Karena dia nonton video aku yang dulu, pas begitu ketemu mungkin udah beda gitu kan. Iya, sering lagi kalau lagi jalan di tim apa, kadang minta foto tuh anak kecil suka nggak tega kan, dan kecil lucu. Dan aku tuh seneng banget kayak punya fans masih kecil, aku tuh suka banget anak kecil kan soalnya, jadi gemes aja gitu liatnya. Tapi ya, insya Allah berhasil sih Kak.
Berhasil lah. Amin, berhasil lah. Sekarang berhasil orang lah. udah mengenal dia Naura Ayu kan. Naura Ayu. Apa tuh Naura yang kecil? Aku Naura, pas masih kecil kan aku Naura. Sekarang Naura Sekarang Ayu. gue Naura. Enggak ada. Gue Naura itu boleh sih. Itu boleh sih. Oke. Nah, ini kan kamu masih kuliah? Baru mau, jadi aku gap year. Aku sekarang jadi seangkatan sama dia. Kamu kuliah? Tahun ini aku masuk kuliah. Tahun ini aku baru mau masuk Bareng. juga. Oh, bareng. Agustus ya berarti ya? Iya. September sekarang. Sama sekolah kuliah universitasnya sama juga. Jurusan juga sama? Sama, tapi bedanya dia offline, aku online. Oh, gimana nih pendidikan? Pendidikan nih soalnya berjalan dengan lancar. Aku kemarin sempat izin syuting Minor Girl karena aku ada ujian akhir kan untuk kelulusan seminggu ya kita libur syuting karena aku ujian. Oh, mantap. Kalau kamu gimana pendidikan? Lumayan early 20s life crisis lumayan lah. Life crisisnya agak lumayan. Apalagi pada saat itu pandemi dan banyak banget sih hal yang berubah gitu di hidup aku. Terus self discovering juga nggak semudah yang aku bayangin ternyata. Menemukan jati diri itu nggak segampang yang orang-orang bilang. Karena dulu aku pengen banget cepet-cepet lulus SMA, pas sudah lulus ternyata nggak tahu mau ngapain. Apalagi untuk aku yang bergerak di bidang entertainment yang semua di sini itu selalu bersifat abu-abu gitu, nggak ada yang pasti di dunia kita nggak tahu apakah kita akan selalu mendapatkan job, passive income, kita nggak pernah tahu. Dan aku pun emang udah niatin pengen kuliah, cuman kan karena pada saat itu pandemi lagi ribet-ribetnya banget, mental aku juga belum siap dan sempat ngedown sebenarnya. Kayaknya semua orang nggak sih? Semua orang lah pas pandemi. Orang. Cuman aku sempat ngedown banget, yang ada di titik gue nggak tahu gue mau ngapain, entah karir entah pendidikan, mau maksain kuliah pun gue tidak mood gitu karena aku kan SMA-nya homeschooling. Dan waktu itu pas banget lulus generasi Covid yang pas zaman lockdown banget. Jadi ya sempat ngalamin fase-fase yang kayaknya gue nggak tahu deh mau ngapain di masa depan. Cuman ya alhamdulillah sekarang udah mulai kelihatan titik terangnya. Makanya aku memutuskan untuk biar kuliah ini tetap bisa diambil, aku kuliahnya online aja sambil kerja. Berarti kamu lulus 2020? Iya, aku lulus 2020. Oh, nggak ada wisuda dong ya? Nggak ada. Dan waktu itu aku paket C kan sama sebenarnya Naura juga kan homeschooling. Cuman agak lumayan lebih ngedown laginya tuh karena pada saat itu teman-teman aku pada lulusnya formal. Nggak tahu sih lo ngerasain atau enggak, tapi gue ada yang kayak ngerasain, gue kan aduh gue homeschooling lagi kan gitu. Lulus SMP kan pas lo lulus SMA. Tapi itu lo masih formal kan? Formal, SMP. tapi Covid abis itu kan gue masuk sekolah gue lanjut ternyata ini Dan comfy. Terus aku pindah homeschool gitu. Aku juga sama. Oh iya, gue baru sadar cerita kita sama persis. Aku SMA homeschool. Aku sempat SMA kan? Apa? Sempat SMA biasa kan? Sempat SMA biasa awalnya. Aku sempat 8 bulan, tapi karena susah diatur waktunya, jadi aku homeschooling sama kayak dia. Kalau aku bukan gara-gara susah diatur waktunya, karena ada itu. Terus tiba-tiba aku harus pindah sekolah, aku homeschool yang bisa support kerjaan. Alhamdulillah, tiba-tiba kerjaan jadi lebih banyak. Betul. Terus berubah image juga. Terus pas lulus kemarin pun aku juga nggak ikut karena aku nggak bisa. Jadi aku belum pernah pakai. Ntar pakai lah ya. Iya. Kamu kaget dong tiba-tiba di kuliah offline. Nah itu justru aku sempat nanya. Nah aku tuh kan anaknya dari dulu, dari aku nursery, aku ke sekolah dari umur 2 tahun kan. Aku dari 2 tahun udah minta sekolah. Terus sampai SMP aku sekolah offline dan tetap kerja tetap bisa. Begitu aku homeschool, aku malah nggak terbiasa dan aku kurang enjoy. Makanya kenapa kuliah aku milihnya offline, biar aku bisa enjoy lagi. Bisa enjoy lagi. Jurusan apa ambilnya pada? Komunikasi. Kita sama-sama komunikasi. Bagus. Yang bisa lebih selaras sama pekerjaan juga bagus, sih. Bagus. Oke. Ini aku ada pertanyaan sedikit ke Naura. Naura kan berasal dari keluarga yang memang udah berkarir di dunia entertainment. Ada nggak sih tuntutan dari keluarga atau kayak kamu tuh harus lebih berhasil dari orang tua? Sebenarnya tuh mama papa aku nggak pernah yang kayak kamu harus jadi penyanyi, harus gini. Mereka pun aku rasa nggak pernah expect kalau anaknya bakal kerja dari kecil gitu loh. Karena awalnya aku nggak boleh jadi penyanyi sama sekali sama mama. Karena pertama mama mungkin punya pengalaman, mama juga lebih paham, papaku juga. Terus aku kan dulu anaknya malu-malu banget, pemalu banget. Sekarang malu-maluin jago kandang, enggak dong. Jago kandang. Terus begitu aku minta pengen jadi penyanyi, jadi tuh waktu itu aku lagi umur 5 tahun, aku nemenin mama di acara charity. Emang karena pada dasarnya anaknya sensitif, aku tuh kira aku kan nggak diundang nyanyi karena aku emang nggak nyanyi kan. Ya udah anak 5 tahun biasa nemenin ibunya. Itu charity buat ada baby yang membutuhkan. Terus aku kasih nama babynya. Terus aku kira kalau misalkan aku nyanyi,
aku bisa bantu charity juga. Dan aku nggak di bagian dari acara itu, tapi aku bilang mama aku pengen nyanyi, gimana pun caranya aku pengen nyanyi. Akhirnya diselipin tuh di segmennya mama, aku nyanyi lagu Somewhere Over the Rainbow. Alhamdulillah charity-nya naik. Terus aku kayak aku enjoy. Akhirnya aku minta jadi penyanyi, nggak dikasih karena takutnya maksudnya harus siap dong kayak kamu secara mental gini-gini, nanti nggak cuma haters, nggak cuma fans gitu-gitu, tapi banyak orang lagi, apalagi kan sosial media sekarang. 2 tahun aku buktiin kalau aku pengen, akhirnya baru diwujudin umur 7 tahun, tapi albumnya baru launching umur 9 tahun. Jadi prosesnya cukup panjang, dulu juga ditolak-tolakin sama, apalagi kan dulu nggak ada penyanyi cilik sama sekali lagi kan. Iya. Sempat kosong pada saat itu. Terus ditolak-tolakin, katanya lagu terlalu berat, nggak bakal ada yang denger. Tapi mama papaku malah support. Begitu sekarang udah aku jadi penyanyi dan udah ada perubahan lagi menjadi penyanyi remaja, mama papaku cuma minta jangan lupain diri sendiri sih, karena mama papaku itu kan concern banget sama mental dan kekuatan aku, dan niat aku tuh harus tetap bersih sebagai ya udah seniman gitu. Mama papaku nggak mau aku cuma gara-gara udah terjun ya udah kerja aja, komitmen doang, tapi nggak pakai hati. Iya, nggak pakai hati. Tapi alhamdulillah itu ngebentuk aku sih, maksudnya aku jadi belajar komitmen, belajar juga untuk jadi seseorang yang tanggung jawab. Tapi lu tau nggak, dulu setiap gua ke Distara muka lu gede banget. Naura masih pakai bandung Naura Ayu. Iya. Terus yang dulu zaman-zaman masih bisa didengerin gitu loh, kayak Mas udah beli coba rusak atau enggak. Ada itu di depan-depan Naura masih logonya yang bunga itu kan. Ada mahkotanya gitu. Ada mahkotanya itu lu di Stara BP Bintaro Plaza pada masanya. Bener. Hatinya baik dari kecil ya, buat charity loh dia. Makanya memang sensitif dia. Sensitif banget ya. Sensitif banget. Aku semalam baru nangis gara-gara anak ayam. Enggak, jadi tuh Kak, aku tuh pernah nangis gara-gara aku tuh tahu kuda itu kalau tidur tuh berdiri. Aku sedih. Aku emang anaknya tuh pencinta banget binatang, tapi aku kira tuh kalau aku nggak omongin ke teman-teman aku, di pikiran aku tuh kayak ya udah biasa aja, kayak itu normal kalau kamu sedih gitu. Ternyata diketawain. Jadi tuh aku pernah nangisin gara-gara aku ngeliat macan kecebur. Terus aku pernah nangis gara-gara aku tahu kuda tidurnya berdiri. Nggak tega dia. Aku pernah nggak sengaja bunuh nyamuk. Dengan cara apa coba? Jadi aku lagi ngambil makanan, terus ada nyamuk terbang di depan pintu kulkas. Aku tutup, aku lihat, nyamuk. Pas aku buka nyamuknya udah mati. Aku nangis, aku nggak tega karena aku ngerasa itu harmful banget. Bukan cuma ke binatang ya? Jadi waktu itu ada cerita pas lagi syuting. Terus sama yang semalam. Yang semalam dulu ya? Aku tuh lagi nonton TikTok kan, tiba-tiba ada orang maksa banget mecahin telur burung onta. Terus itu kan yolknya kan gede karena burung onta gede kan. Terus aku baru ingat lagi kalau misalkan telur ayam adalah bayi-bayi ayam yang gak jadi. Aku nangis, aku sedih banget bener. Vegetarian lo harusnya lo jadi. Nah, aku langsung kepikiran apa aku jadi vegan aja ya. Iya, sumpah. Aku gak pernah kuat lihat kurban gitu-gitu, aku gak kuat. Tapi menariknya Naura ini bukan cuma ke binatang doang. Jadi waktu itu, aduh ini lebih konyol lagi sih Kak. Waktu itu aku lagi syuting My Not Girl 2, di ruangan itu ada aku, Olivia, dia, sama Ceca kalau nggak salah. Nah cuman kita lagi ngobrol bertiga, aku, Olivia, lagi sama rame dia. Banget. Tapi kita lagi ngobrolnya bertiga. Terus Naura tuh sama aku lagi pengen adegan sedih, adegan nangis. Kita udah pegangan tangan, kita udah dengerin lagu apa, kok susah gitu. Mungkin karena waktu itu lagi rame dan lagi pada ketawa-ketawa. Akhirnya aku bilang ke Naura, coba buka DDM lo. Langsung tuh muncul ide kan, Naura kan sensitif. Aku kirim, tau gak video apa? Jadi ada kakek-kakek, bapak-bapak udah tua banget lah, menjelang kakek-kakek lah, udah usia parubaya. Namanya tuh Abah Oom. Abah Oom itu jualan bubur keliling. Tuh dia jatuh, ditabrak lari, terus jatuh, buburnya tuh berserakan itu. Dia langsung nangis banjir. Langsung kayak gitu. Langsung aktingnya langsung dapet sekali hatinya. Langsung dapet aktingnya. Sama yang season 1 Cil yang Pak Dodo. Oh iya. Ini jangan diselingkuhin yang kayak gini nih. Nah benar. Tahu ada chat aja langsung nangis dia. Nah tapi kalau cowok malah susah nangis. Perihal cowok susah nangis. Aku tangisin ya Cil. Cuman kalau orang-orang yang kasihan, yang kayak orang yang aku nggak kenal gitu, nggak tega. Atau nggak binatang. Tapi kalau cowok tuh kayak ya udah gitu. Iya. Mana ya? Bagus. Kalau Cila gimana orang tua itu mendukung karir kamu? Sebenarnya kalau sama Naura nih kan agak berbeda jauh banget ya sebenarnya. Kalau Naura memang dia dari dulu walaupun dia tidak ada paksaan, cuman kan gimana pun juga orang tuanya dia udah istilahnya banyak pengalaman di bidang itu, mungkin udah ada cara-cara tertentu dalam mendidik juga gimana menjadi seorang public figure. Kalau aku kan semuanya serba otodidak dan spontan.
uhuy gitu. Nggak ada yang mau uhuyin gue. Uhuy. Sekali lagi ya, kalau gue kan semuanya serba spontan. Uhuy. Ada program ya? Sorry ya. Iya, jadi orang tua aku tuh pada saat itu memang benar-benar nggak tahu apa-apa, clueless. Karena papa mama juga bukan berasal dari dunia entertainment dan bukan public figure. Jadi semua yang benar-benar aku pelajari sendiri. Kayak gimana cara ngomong sama orang di depan, terus di depan umum gitu, terus gimana biar aku nggak mood-moodan saat syuting. Bahkan acting pun aku nggak pernah les sampai kemarin tahun 2022 aku baru ngambil kelas acting 2021-2022 gitu. Cuman yang orang tua lakuin adalah mendukung dari sisi pendidikan aku. Mereka tetap keep nggak mau homeschooling, itu sih. Sama juga kalian mana orang kalau hal itu. Kayak papa mama aku selalu menanamkan untuk SD SMP itu kan pendidikan dasar ya. Teman-teman aku tuh banyak banget yang homeschooling, bukan mendiskreditkan mereka, nggak apa-apa kalau mereka pilihannya homeschool. Cuman menurut papa mama aku di usia-usia yang masih sangat muda itu kita di situ mentalnya dididik, sosial kita juga dididik, dan pada dasarnya di situ kita belajar menjadi manusia yang pada umumnya. Jadi papa mama aku nggak mau aku tuh menjadi kayak seorang artis yang nggak tahu dunia luar, nggak tahu gimana cara sosialisasi, nggak tahu sopan santun, nggak tahu apa-apa. Karena jujur aja ya, dunia entertain, dunia kita dengan dunia normal tuh jauh banget kan. Jadi banyak banget anak-anak seusia kita yang entah attitude-nya mencong-mencong, entah dia bener-bener kayak secara pendidikan dia basic hal aja nggak tahu. Jadi mereka tuh lebih ke sisi itu sih. Kalau bisa aku tetap les, tetap sekolah, tetap walaupun izin-izin, nyari sekolah yang fleksibel. Cuman kalau untuk karir nggak ada paksaan, selagi bisa diatur waktunya ya mereka jalanin aja sih. Tapi lo ngerasain gak sih zaman-zaman sekolah kayak setengah hari, jadi kayak lo syuting pagi nih, terus kelarnya siang, terus lo ikut sekolah dari siang? Iya, sering. Atau nggak lo pulang duluan? Atau nggak izin? Iya, tapi maksudnya ternyata nggak semua orang mengconcern tentang itu, apalagi yang bergerak di entertain. Ada orang tua tertentu yang mungkin emang motivasinya ya udahlah lo syuting aja lah, jangan sampai mengganggu sekolah. Iya. Gitu dong, kayak syuting aja jangan sampai mengganggu sekolah. Iya. Ada tuh istilah sekolah jangan mengganggu syuting. Oh iya, syuting itu sekolah jangan sampai mengganggu syuting. Iya, ada orang tua yang juga pikirannya seperti itu. Mungkin mereka merasa, wah ini anak gue lagi ada di peak karirnya, terus capek juga kan, terus kasihan gitu kalau misalnya dia harus berbagi-bagi lagi juga. Tapi kalau orang tua kita sih ternyata punya mindset yang sama ya, dan nggak apa-apa juga kan, pilihan. Iya dong, kan pilihan ya kan. Iya, betul. Oke. Nah, kita balik lagi ke perubahan lah kan, dari kecil ke remaja. Aku udah lupa sih 7 tahun lalu. Itu kalian ada nggak ngerasain perubahan apa dari Cili terus ke remaja sekarang? Mungkin yang tadi Cila juga sempat bilang pernah kemarin di titik dimana mungkin down banget. Boleh nggak ceritain lebih dalam lagi downnya tuh seperti apa sih? Sebagai seseorang yang mungkin baru masuk ke umur 20, belum ke umur 25 kan lo? Anjir, baru 21 itu nanti ada lagi krisis lagi ya? Kalau aku ngelihatnya kayaknya nggak adil kalau misalnya aku hanya membahas ini dari perspektif aku dan Naura yang kita merupakan entertainer, karena aku rasa semua teman-teman aku pun yang di bidang lain mengalami. Dan ketika aku ngedown atau aku ada masalah, setiap aku ngomong ke papa mama aku pasti mereka bilang kita semua pasti ngalamin. Even papa aku pun ternyata dulu dia kan merantau juga ya ke Jakarta, terus tinggal sendiri malah lebih susah. Perjuangan orang tua Naura tuh susah banget gitu. Banyak struggle yang mungkin mereka justru lebih alamin daripada kita. Jadi kalau aku sih ngelihatnya kita di era sekarang ini sebenarnya udah sangat gampang ya Kak. Gampang dan sulit at the same time, tapi sebenarnya akses untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan market kalau kita mau berkarir itu sebenarnya jauh lebih gampang karena adanya sosial media. Terus kita mau pintar tinggal nonton, tinggal baca dari artikel yang kita nggak harus bayar. Jadi sebenarnya dengan kemudahan akses itu harusnya kita bisa lebih memanfaatkan dengan baik. Cuman kayaknya itu juga yang bikin mental kita jadi semakin rapuh, karena kadang hal yang terlalu mudah didapatkan itu lebih mudah juga untuk disia-siakan. Betul. Gitu. Kayak aku ngerasa karena kita sekarang gampang mendapatkan cloud misalnya, gampang mendapatkan pasangan lewat aplikasi apa, kayak semua tuh serba mudah, nggak ada effort. Ya. Kalau dulu kan zaman orang tua kita mau kuliah harus apa, nggak ada tuh ya, apa, harus datang mungkin kan, harus datang, daftar datang. Belum ada yang terlalu banyak bayar gitu kan, belum ada. Terus kayak mau dapet pasangan harus nulis surat, harus nyamperin. Mungkin karena mereka udah terbiasa jiwa berjuang, jadi mereka mentalnya juga nggak tempe. Bener. Kalau yang aku rasain sih kita sekarang jadi lebih lemah karena ya terlalu dimanja, terlalu gampang sih. Aku pun merasa aku dimanja banget kok oleh situasi, oleh orang tua, oleh sosmed, orang tua yang
aduh takut. Kalau orang tua zaman dulu kan mama papa aku dibiarin aja, tapi justru itu yang bikin mereka jadi lebih kuat. Jadi harus kita sendiri juga harus ngerasa kalau kita tuh harus lebih kuat kan. Iya. Walaupun dunia sekarang dengan mudahnya. Setuju. Itu kontradiksi sih, tapi gak apa-apa lah. menarik. Sama banget kayak mama papa. Banyak banget orang yang ngelihat aku tuh terprivilege karena ibu aku seseorang, which is aku setuju dengan itu. Pastinya aku gimana pun ada privilege-nya, tapi aku ambil privilege itu sebagai kayak mama tuh bisa dedikasiin ilmu-ilmu dia dan pengalaman dia untuk aku, nggak sepenuhnya untuk kayak ini anak gue harus naik gara-gara gue gitu loh. Makanya awal-awal tuh mama aku tuh nggak pernah mau kayak ngenalin ini anak gue ketika ini Naura, anak aku yang mencoba gini-gini juga. Makanya aku tuh sempet banget ngerasain yang namanya ditolak gitu-gitu, karena mama papa aku itu dulu emang, mama sih terutama, susah. Mama itu kan dulu dari Padang merantau sendiri ke Jakarta. Sama, papaku juga dari Padang merantau ke Jakarta. Ada kakak bukan? Enggak. Beda kota. Merantau sendiri ke Jakarta, terus dia ikut kompetisi Asya Bagus. Aku kalau dengar cerita mama tuh yang bener-bener kayak gila banget sih. Maksudnya dulu aja dia tuh pernah banget dibully karena nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Terus dia juga nggak tahu di pesawat harus behave kayak gimana. Iya, gitu-gitu. Jadi aku pun diajarin sama mama tuh, mamaku tuh nggak mau gampang ngasih orangnya. Kalau kita punya atau kita punya apa ya, gimana? Kalau kita punya sesuatu yang kita inginkan, itu harus gara-gara usaha kita sendiri. Pasti akan disupport gitu-gitu, tapi orang tua aku tuh nggak mau gampang ngasih. Tapi dari kecil aku selalu alhamdulillah disuapin kasih sayang yang luar biasa sama mereka sih. Jadi begitu aku besar memang ada banyak perubahan yang aku rasain dari orang-orang ada banyak adaptasi lah buat adaptasi dengan orang-orang yang aku nggak kenal, maksudnya orang-orang di luar sana apa gimana. Tapi yang paling penting buat aku adalah selama aku punya keluarga aku yang selalu sama kayak dulu, kayak aku masih nggak kenapa-kenapa deh. Kita ini sama-sama beruntung sebenarnya. Aku bisa bilang kita berdua adalah anak yang beruntung karena itu tadi gitu. Mungkin orang tua kita dulu nggak terlalu banyak guidance, sementara kita sekarang sangat didukung, sangat diarahkan, dilindungi. Dan it's a blessing and a curse juga sih, karena at the same time kita juga jadi holding on to them. Jadi kita mungkin lebih banyak ketakutan, lebih banyak preventif, karena di era sekarang kan kita lebih banyak tahu ya, lebih banyak tahu tentang kesehatan mental, tahu tentang apa. Tapi itu juga sebenarnya yang bikin kita ke generasi-generasi bawah harusnya sih bisa lebih jadi generasi yang lebih berbobot harusnya. Dan harus lebih baik lagi lebih lah ya. Teredukasi harusnya. Oke, balik ke minor girl ya. Kayak talk psikolognya nih. Nah, dari series ini apa sih pelajaran hidup yang bisa kalian ambil? Minor Girl ini adalah problem-problem zaman sekarang ya, yang kayaknya perlu disuarakan, seperti mendapatkan blackmail in Revenge porn, bullying juga, dan mental issues kayak Rhea itu kan punya keluarga yang ibunya punya penyakit mental, papanya juga yang ternyata punya sisi lain yang mungkin nggak bisa dia kasih sebagai bapak, ngerti nggak sih? Daddy issues bukan sosok yang, dia tuh bukan sosok yang sempurna untuk seorang bapak gitu. Terus suicide juga, terus juga revenge porn, blackmail, itu pelajaran hidup yang bisa banget diambil. Dan ini ya Cil, sebenarnya kasusnya Pak Cakra di season pertama pedofilia. Ya, kalau banyak ya bisa diambil ya. Kalau aku ngambil dari yang pribadinya si Suki dengan Rhea dan kehidupannya aja sih, aku ngerasa bahwa di dunia ini tuh nggak semua hal akan berpihak sama kita, nggak semuanya tentang kita. Dan kalaupun misalnya kita lagi ada di situasi yang rendah, kita jangan sampai itu menjadikan alasan untuk kita menjatuhkan orang lain. Kayak di kondisi terdesak, terdempet pun kita harus tetap mikirin. Ada kan beberapa orang yang ya masalahnya kan gue lagi kepepet, ya udah gue gini karena gue mau nggak mau. Sementara yang dia jahatin atau yang dia ambil kesempatannya itu adalah teman dia sendiri, keluarga dia sendiri. It's not an excuse. Cuman karena dunia jahat sama kamu bukan berarti kamu harus jadi jahat sama orang lain. Mantap. Sama satu lagi, itu statement dari kayak buat Rhea punya masalah banyak, itu nggak apa-apa banget, karena gimana pun di kehidupan kita pasti akan terus ada masalah. Lari dari masalah jangan, tapi mengurangi masalah bisa, tapi jangan pernah jadi kesalahan masalah tersebut.
Jadi don't be the problem of your own problem. You can be there might be problem but do not be the mistake. Wow. Naura ayo ya. Yes. Sebelum kita tutup nih, coba dong kasih info gimana kita bisa di mana kita bisa nonton Minor Girl 2 dan kenapa harus nonton? Bisa nonton Minor Girl season 2 di video original. Dan jangan lupa beli yang premium untuk nonton tiap episodenya setiap hari Sabtu. Dan apa ya Cil, jangan lupa juga tungguin jadwal-jadwal kita promo biar bisa ketemu. Yang paling penting jangan nonton bajakan jangan ya. nonton bajakan sama karena sekali. lumayan rame nih yang nonton bajakan. Iya, rame banget malah. Rame banget. Sementara Ngeselin. kita kan di sini ya beli video premium berapa sih Kak? Seharga kopi Starbucks lu itu. Iya. Nggak seberapa sumpah. Iya. Ya, jadi murah beli banget, deh. murah banget. Jadi Murah banget. jangan lupa ditonton hanya di video yang setiap hari Sabtu Jam dan 00.00. Bukan Sabtu 000 ya, tapi Hari Jumat. Jumat 000 Malam masuk udah hari bisa Sabtu ditonton. udah tayang. Dan ada sedikit tips sih dari aku. Jadi kalau misalnya kalian abis nonton Minor Girl, ini kan kita seriesnya teen drama mystery, which is bisa banyak sekali teori-teori yang kalian hasilkan dari tontonan ini. Kalau kalian punya konspirasi, di post aja. Di post ke Twitter, di Instagram. Karena netizen tuh kadang suka menebak-nebak, menerka-nerka, berasumsi, ya kan? Mumpung ada nih platform buat kalian berasumsi, buat kalian curiga suujon daripada sama orang normal, mendingan nama kita aja. Series kita. Oke. Di tag di @minorgirl_series dan Instagram kita. Oke, thank you for coming. Thank you, Semoga Kak. sukses. Series yang ini juga sukses dan banyak yang suka dan diterima sama banyak orang dan Terima kasih, Kak makin Grita. banyak konspirasi-konspirasi yang ada. Yes. Sukses juga buat percintaannya. Amin. 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 Kok paling kenceng amin ya? Sorry ya. Oke, thank you so much. Thank you. Nonton sampai habis ya. Makasih ya. Jangan lupa follow Instagram aku di sini dan nonton video lainnya di sini.